Ya, jadi OTT itu singkatan dari Operasi Tangkap Tangan, upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan dari tahun 2005. Tapi pada tanggal 26 Januari 2022 lalu nih, KPK mengumumkan kalau mereka ganti istilah Operasi Tangkap Tangan jadi Tangkap Tangan. Nah, ternyata tangkap tangan ini punya makna yang berbeda sama OTT. Kalau di pasal 1 butir 19 KUHP, tertangkap itu bisa diartikan ketangkepnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Jadi tertangkap tangan itu bisa dilakukan tanpa surat perintah dan saat pelanggaran hukum lagi berlangsung. Lalu apa nih kata orang-orang tentang tangkap tangan? Apakah ini salah satu cara yang efektif untuk memberantas korupsi atau malah enggak? Simak bersama aku Mela hanya di Geolive Pro Kontra. Beberapa orang ada yang menganggap OTT ini negatif, tapi ada juga yang menganggap hal ini punya manfaat. Aku coba ulas satu-satu ya. Menurut Liona Nanang Supriyatna, pakar hukum dari Universitas Parahyangan, OTT ini emang nggak bikin kejahatan korupsi itu berkurang secara signifikan. Tapi maraknya kasus korupsi di negeri ini, ya OTT jadinya masih diperluin. Seenggaknya OTT bisa menghambat atau mengatasi kejahatan korupsi biar nggak tumbuh subur. Saran dari Liona sih supaya pemberantasan korupsi bisa efektif itu dengan perbaikan sistem pencegahan korupsi dengan keterbukaan anggaran, pengawasan yang intensif, dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang bisa diakses publik. Terus menurut Abdul Fikar, pakar hukum dari Universitas Trisakti, OTT ini udah sesuai sama hukum kok, ada dasar hukumnya. Menurutnya kalau ada pihak yang mempermasalahkan dasar hukum OTT, ya pihak itu lagi cari cara untuk ngelemahin KPK aja. Abdul juga menjelaskan kalau hukum acara pidana yang digelar sebuah perkara berdasarkan pada informasi yang didapetin sama penyidik. Nah, informasi ini kan bisa dari laporan pengaduan masyarakat, OTT, dan atau pengembangan informasi dari perkara lain. Terus juga nih ya, kalau menyinggung tentang rendahnya efek jera dari OTT, Abdul menanggapinya ya bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi ini bukan cuma tugas KPK aja, tapi seluruh penegak hukum dan masyarakat. Di sisi lain, maraknya OTT ini juga ngegambarin antusiasme dari masyarakat untuk ngebantu penegak hukum, khususnya KPK. Karena masyarakat bisa dibilang ya lebih percaya KPK daripada aparat penegak hukum lainnya. Kemudian dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, OTT ini biasanya terkait transaksi suap menyuap penyelenggara negara. Jadi OTT ini bisa ngebuka kasus korupsi secara telak. Kalau suap gitu kan pasti ada kepentingan ya di baliknya. Tapi kalau kena OTT ya nggak bakal ada kerugian negara jadinya. Lalu akhir-akhir ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ngasih pendapat nih tentang OTT. Menurutnya OTT itu praktik yang nggak bagus dan dianggap bikin nama negara jadi jelek. Dia juga minta KPK buat nggak dikit-dikit nangkep pejabat lewat OTT. Harus dilihat dulu nih latar belakang pejabat yang mau dikenain OTT. Dia lebih menyarankan dengan memaksimalkan digitalisasi birokrasi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mendukung statement Luhut. Menurut Johanis, apa yang disampaikan sama Luhut itu emang udah benar yang tentang digital life dalam berbagai sektor. Johanis sendiri menilai dengan adanya digitalisasi pada berbagai sektor, ya hal itu bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Jadi diharapkan gak ada lagi nih pihak yang kejaring OTT. Menurutnya juga kalau banyak pejabat yang kena OTT berarti kan nunjukin kalau birokrasinya masih gak bagus nih. Makanya dia harap masyarakat gak salah paham dengan statement Luhut. Menko Polhukam Mahfud MD pun setuju dengan pandangan Luhut tentang OTT. Menurut dia, kalau kita selalu dikagetin dengan OTT, ya mending dibuat digitalisasi dalam pemerintah biar nggak ada celah buat korupsi. Kalau menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, orang yang kena OTT itu bukan hal yang luar biasa ya, justru menurutnya itu karena apes aja. Menurut Alex masih banyak pihak lain yang melakukan hal yang sama tapi mainnya bersih dan rapi dalam menyembunyikan kekayaannya itu, jadi nggak kena OTT.
Indonesian Corruption Watch sempet nanggepin statement Luhut tadi. Pihak mereka ngingetin kalau KPK nggak boleh diintervensi kekuasaan manapun termasuk dari pihak eksekutif. Menurut Kurnia, peneliti ICW, Luhut ini harusnya ditegur sama Presiden Jokowi supaya nggak ikut campur tentang penegakan hukum. Menurut dia juga, OTT merupakan salah satu langkah dari lembaga anti rasuah buat menindak dugaan korupsi. ICW juga menilai kalau OTT ini ampuh ngebersihin seluruh cabang kekuasaan, mau dari yang eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Ratusan orang udah diseret ke penjara karena OTT ini. Makanya menurutnya OTT ini berdampak besar dalam upaya ngeberantas korupsi. Kalau menurut kalian gimana nih? OTT atau yang nanti namanya jadi tangkap tangan ini efektif nggak? Atau yang dibilang Luhut tadi benar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasi juga biar nggak ketinggalan video terbaru Game Live. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela pamit dulu ya. Sampai ketemu di pro kontra selanjutnya.